Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ki Agista, Ida Suryani, dan Intan Nurdiahayuning Tias akan mempresentasikan sedikit materi tentang rekrutmen. Nah, untuk latar belakang dari rekrutmen yaitu perekrutan karyawan adalah sebuah usaha dari setiap perusahaan untuk mendapatkan calon pekerja sesuai dengan kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk mengisi lowongan perusahaan terkait rekrutmen diadakan perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan baru yang memadai dan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Nah, pengertian dari rekrutmen itu sendiri menurut Henry Sinamora, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi maupun perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi maupun perusahaan, rekrutmen menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi maupun perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani dari Ekonomi Syariah S semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk standar kualifikasi organisasi. Untuk mendapatkan karyawan yang tepat dan serta jabatannya tepat pula, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja sama secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Adapun tujuan rekrutmen secara spesifik, yang pertama yaitu mendapatkan karyawan untuk memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang kreatif dan inovatif dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja untuk perusahaan. Yang keempat, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang terakhir yaitu konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Saya Intan Nurdiahayuning Tias Putri dengan nomor induk mahasiswa 401180224 akan menjelaskan tentang sumber tenaga kerja. Perekrutan karyawan untuk mengisi posisi yang kosong dapat dilakukan melalui dua sumber. Yang pertama, rekrutmen internal, dan yang kedua, rekrutmen eksternal. Yang pertama, sumber tenaga kerja internal. Dalam hal ini, tenaga kerja diambil dari dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan mutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan atau pekerja tersebut. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Posisi yang kosong dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap cocok untuk memotivasi karyawan yang terkena dampak dan karyawan lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam internal rekrutmen, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Penyelidikan atau penurunan peringkat jarang dilakukan oleh perusahaan kecuali
sekali jika karyawan tersebut sebenarnya tidak mampu menangani beban kerja yang ditetapkan pada saat itu, atau ia telah melanggar peraturan perusahaan yang mengakibatkan penurunan peringkat. Yang kedua adalah sumber tenaga kerja eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Semua perusahaan perlu merekrut dari lingkungan eksternal jika tidak ada karyawan di perusahaan internal yang cocok untuk mengisi posisi yang diinginkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan karena bisnis memperluas bisnisnya, meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sumber-sumber rekrutmen eksternal diantaranya yang pertama, kantor penempatan tenaga kerja atau perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan yang membutuhkan pekerja terkadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. Agen tenaga kerja biasanya akan mencari dan memilih pelamar pertama sebelum mengirimkan kandidat ke perusahaan yang memintanya. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang membutuhkan pekerja beralih ke sekolah atau perguruan tinggi untuk menarik calon karyawan potensial. Perekrutan melalui lembaga pendidikan ini biasanya hanya membawa serta pekerja yang kurang berpengalaman dalam pekerjaan karena mereka direkrut setelah lulus sebagai karyawan. Namun, ada juga sekolah yang memiliki kontak dengan alumni mereka untuk menemukan pelamar yang sudah memiliki pengalaman di bidang yang diinginkan. Yang ketiga, referensi karyawan atau rekan. Dalam pengaturan dari luar, manajemen dapat membuat rekomendasi kepada karyawan. Karyawan perusahaan dapat mengusulkan anggota keluarga, teman, atau kenalan yang cocok untuk posisi yang kosong. Yang keempat, serikat-serikat buruh. Tenaga kerja juga dapat direkrut dari serikat-serikat buruh. Kemudian, yang kelima, pencangkokan dari perusahaan lain. Dalam hal ini, tentu saja sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak perusahaan. Yang keenam adalah nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Yang ketujuh adalah pasar tenaga kerja dengan memasang iklan di media massa. Salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal adalah penggunaan iklan yang dicetak di surat kabar lokal, nasional, atau internasional. Selain media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid, iklan untuk pelamar juga dapat ditampilkan di media lain seperti televisi, radio, situs web, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang kedelapan adalah sumber-sumber lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.